Halo penonton Love Indonesia, saya Budiman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Jelang Piala AFF U23 2022, PSSI membawa kabar bahwa dokumen dua pemain keturunan tengah diproses untuk dinaturalisasi di Kemenpora Republik Indonesia. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah meminta PSSI untuk memproses 4 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Mereka nantinya diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia untuk berlaga di kancah internasional. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI yang mengurus proses pemain keturunan, Hassani Abdul Ghani, mengatakan 2 di antara 4 pemain itu sudah diproses. Dokumen Sandi Wallace dan Jordi Amat sudah lengkap dan saat ini tengah diproses di Kemenpora Republik Indonesia. Dengan itu, proses perubahan status pemain keturunan itu menjadi warga negara Indonesia atau WNI telah dimulai. Proses tersebut juga membuat peluang Sandi Wallace dan Jordi Amat untuk memperkuat Timnas Indonesia semakin besar. Hal itu pastinya jadi kabar baik untuk Sintayong karena Timnas Indonesia telah dinanti banyak event pada tahun 2022 ini. Namun kabar baik untuk tim pelatih itu bisa juga jadi kabar buruk untuk pemain lokal. Merekrut pemain keturunan Indonesia itu memang bisa mengancam pemain lokal yang memiliki posisi sama dengan pemain tersebut. Ini terjadi karena biasanya pemain lokal secara posisinya di Timnas Indonesia langsung tersisih lantaran kalah bersaing. Menanggapi hal ini, Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa pemain lokal pada dasarnya juga bagus. Akan tetapi, mendatangkan pemain keturunan juga dengan tujuan mendobrak prestasi Timnas Indonesia. Sehingga hal itu sangat diperlukan untuk tim. Apalagi pemain yang direkrut tentu saja lebih baik dari pemain yang ada. Hassani Abdul Ghani hanya ingin berpesan dengan datangnya dan dimulainya proses naturalisasi ini bisa jadi pelecut untuk semua pemain. Menurutnya, para pemain lokal harus bisa bersaing dan menunjukkan performa terbaiknya agar tak kalah dari pemain-pemain keturunan. Di kita ini bibitnya ada jutaan dan ratusan. Kalau cuma 4 pemain, masa keganggu dengan 4 orang ini? Kecuali mental kami sudah kalah duluan, ucap Hassani Abdul Ghani kepada Bolasport.com Kamis 3 Februari 2022. Kan harus dibalik, kalau ada pesaing, ya kita harus tetap fight. Jadi saya pikir kita ambil sisi positifnya saja, ucap Hassani Abdul Ghani. Daripada meratapi nasib, Hassani meminta agar para pemain lokal bisa bangkit dan terus meningkatkan kualitasnya. Sebab dengan adanya persaingan yang bagus, Hassani percaya para pemain juga akan lebih termotivasi. Kalau untuk pemain lokal ya harus bisa meningkatkan kualitas yang lebih tinggi lah. Kalau ada pesaing kan biasanya orang lebih termotivasi, ucap Hassani Abdul Ghani. Sama, dimanapun kami bekerja, kalau ada pesaing kan kita bisa timbul motivasi, iya kan? Maka dari itu menurutnya untuk saat ini mendatangkan 4 pemain keturunan saja sudah cukup buat tim. Hassani menilai tak akan bagus bagi regenerasi ke depan apabila banyak mengandalkan pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Tapi ya jangan terlalu banyak lah. Kalau banyak juga tidak terlalu bagus. Tapi kalau 4 atau 5 orang masih oke lah, ucap Hassani Abdul Ghani. Apalagi ini kan masih ada ikatan darah sama kita. Tapi kan setiap apapun itu pasti ada pro kontra. Pasti adalah kalau kayak gitu. Belum lama ini satu pemain keturunan juga telah memberi kode terkait tertariknya ia memperkuat Timnas Indonesia. Nama Syairus Margono tengah dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan yang bakal memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan Syairus Margono telah berkunjung ke Kedutaan Besar Indonesia di Yunani. Meski begitu, PSSI sebelumnya menyatakan bahwa Syairus Margono tak masuk dalam list permintaan Sintayong. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.